Pada part ke-164 diambil dari Light Novel bab 375 sampai dengan 376 makam keempat Temar Rankandel dan keturunan peri. Utusan itu adalah seorang wanita yang jelas-jelas lemah. Namun, meskipun kondisinya lemah, dia bukanlah musuh yang bisa diatasi hanya dengan tipuan kecil dari peri kecil. Beberapa peri pemberani bahkan menyerang sembarangan tanpa mengenali musuh. Sayap semua peri itu terkoyak dan tubuh mereka meledak saat menghadapi kematian. Untung saja jumlahnya tidak banyak. "Siapa kamu?" Bahkan saat menghadapi pertanyaan Sheila, wanita itu tidak mengungkapkan namanya. Hanya matanya yang tersembunyi di balik tudung yang bersinar sendirian. Dia tampak seperti baru saja menyelesaikan pertarungan karena dia berbau darah dan abu. "Saya datang untuk menyampaikan pesan Solderet. Dewa Bayangan punya pesan untuk kita." Wanita itu diam-diam menatap Sheila. Dia memberi isyarat agar peri lainnya mundur. Ketika para peri melangkah mundur, wanita itu berbicara lagi. "Jangan lupakan tugasmu. Dan berjanjilah bahwa kamu akan meninggalkan sebuah cerita yang tidak boleh kamu lupakan." Itulah pesan yang ditinggalkan Solderet untuk Sheila dan para peri yang mengikutinya. "Apakah itu semuanya?" "Itu saja." "Mengapa saya harus mengikuti pesan ini?" "Ini mungkin satu-satunya dan harapan terakhir bagimu untuk mengembalikan kehormatanmu dan mendapatkan kembali wujud aslimu." Itulah yang dia katakan. Pupil mata Sheila melebar. Solderet mengetahui semua yang terjadi pada Sheila dan para peri. Dia bahkan tahu bagaimana mereka menjadi bentuk yang menyedihkan setelah bertemu Halluram. Wanita itu berbalik. Setelah menyampaikan pesan tersebut, dia tampak siap untuk segera pergi. "Kemana kamu pergi?" Sheila bertanya. Tentu saja, dia merasakan rasa ingin tahu yang besar terhadap wanita itu, dan entah kenapa, dia hanya bisa bertanya kemana dia pergi. Wanita itu menghentikan langkahnya sejenak. "Ke tempat yang belum aku hancurkan." Dengan kata-kata itu, wanita itu meninggalkan hutan Wantaramo. Dari dulu, keturunan peri mulai membuat minuman royal melodik. Seolah terbangun dari tidur nyenyak, Jin dan Valeria secara bersamaan menghirup udara dan berdiri. Keduanya secara naluriah meraih senjata mereka dan mengamati sekeliling segera setelah mereka membuka mata. Pemandangan yang sama sekali asing terbentang di hadapan mereka. Sebuah subruang yang terbuat dari shadow energy. Jin segera mengerti bahwa ini adalah makam Temar keempat. "Kami berada di dalam makam." Selagi Jin mengatakan itu, Valeria menurunkan tongkatnya. Keringat dingin membasahi keduanya. "Di dalam makam?" "Maka semua yang kita lihat sejauh ini hanyalah catatan yang terkandung dalam Royal Melodic Drink." Sepertinya begitu. Dengan berakhirnya catatan dalam Royal Melodic Drink, segel makam itu pasti sudah dilepaskan. Jalan lurus terbentang di depan Jin dan Valeria. Setelah memeriksanya sejenak, keduanya dengan cepat sampai pada kesimpulan yang sama. Seseorang telah menyerang makam ini. Makam-makam sebelumnya juga sama. Dimulai dengan ini adalah makam keempat, berarti setidaknya ada 4 pemakaman. Itu juga menunjukkan bagaimana Ziple terus-menerus mencari dan menodai makam Temar. Bisa jadi itu adalah ulah keluarga Kekaisaran Vermont, bukan Ziple. Mereka mulai bergerak lagi. Itu adalah jalan yang panjang. Namun, bahkan setelah berjalan beberapa saat, mereka tidak dapat merasakan permusuhan atau kehadiran unik dari penjaga yang melindungi makam tersebut. Sepertinya tidak ada penjaga. Meskipun Jin merasa lega memikirkan menghindari pertempuran sulit melawan penjaga, dia juga merasa sedikit kecewa. Absennya penjaga berarti mungkin tidak ada benda penting yang tersisa di dalam makam. Buk. Akhirnya keduanya sampai di ujung jalan. Ada batu nisan besar tempat Temar seharusnya dikuburkan. Interiornya benar-benar kosong, bersih, tanpa setitik pun debu. Tutupnya pecah, dengan pecahan berserakan.
Jin pertama kali memunculkan bunga energi bayangan di atas batu nisan. Tidak ada apa-apa di sini, kata Valeria sambil memeriksa bagian dalam makam. Seperti yang dia katakan, satu-satunya yang tersisa di makam keempat adalah batu nisan yang kosong. Tidak ada yang seperti alat perekam solderet atau warisan Rankandel kuno. Sesaat kekecewaan melanda mereka. Saya kira memang tidak ada yang bisa diperoleh dari makam ini. Meskipun kita telah melihat rahasia kuno melalui Royal Melodic Drink, kita sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Ah! Seolah ada sesuatu yang terlintas di benaknya, Jin memotong kata-katanya sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu adalah seorang record mage, kan? Makam ini bisa dibilang merupakan sebuah rekaman tersendiri, bukan? Itu benar. Bagi Valeria, makam ini adalah harta karun records. Dalam beberapa hal, ini bahkan lebih mudah untuk dianalisis daripada alat perekam seperti mutiara energi bayangan. Tepat. Bisakah kamu memeriksa catatannya segera? Aku tidak bisa membaca kejadian 1000 tahun yang lalu dengan level record magicku saat ini. Valeria mengeluarkan tas kulit yang terlipat rapi dari jubahnya. Sebaliknya, mari kita kumpulkan pecahan-pecahan ini dan kembali. Saat level sihir rekamku meningkat, aku bisa menyelidikinya secara menyeluruh. Bagaikan seorang arkeolog yang menemukan artefak kuno, Valeria dengan hati-hati memasukkan pecahannya ke dalam tas. Jin membantunya mengumpulkan pecahan itu. Tidak perlu mengumpulkan semuanya. Lagi pula, itu hanya sebuah benda. Dia mengumpulkan pecahan batu dari batu nisan dan lorong dan juga dengan hati-hati mengambil beberapa noda darah yang mulai terlihat. Dia hanya menaruh noda darah itu di botol kaca kosong. Membawamu adalah keputusan yang bagus. Jika dia tidak bertemu Valeria sebelum tiba di makam keempat, Jin harus kembali tanpa mendapatkan apapun dari sini. Valeria mengangkat bahu. Menurutku ini sudah cukup. Ayo kembali sekarang. Jin mengangguk. Namun, ada masalah. Bagaimana mereka bisa keluar? Makam temar lain yang dikunjungi Jin sejauh ini berbeda dari makam keempat ini. Di makam pertama dan kedua, dia melawan penjaga, memeriksa catatan dan alat perekam, dan kemudian, tentu saja, subruangnya runtuh, dan mereka keluar dari makam. Luet membimbingnya ke pintu keluar di makam ketiga. Tapi bagaimana dengan makam keempat? Ketika mereka membuka mata setelah meminum anggur, yang mereka lihat hanyalah subruang energi bayangan yang terpencil. Tidak ada penjaga atau informasi lainnya, tidak ada. Saat Jin merenung dalam diam, Valeria menjadi prihatin dan bertanya. Jin Rankandel, mungkinkah kamu tidak tahu bagaimana cara kembali? Ya. Aku belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Hingga saat ini, aku selalu bertemu dengan penjaga atau, setelah memeriksa catatan, subruang akan otomatis runtuh, dan aku bisa keluar. Terjadi keheningan sesaat. Jin merasa sedikit malu tanpa alasan, tapi yang mengejutkan, Valeria tidak terlihat mencemooh atau mengejeknya. Tempat ini bukan subruang biasa. Mari kita pikirkan bersama-sama. Pertama, mereka menelusuri kembali langkah mereka. Mereka sudah melihat-lihat sebelum mencapai batu nisan. Meski begitu, tidak ada struktur seperti pintu keluar yang terlihat, dan hasilnya tetap sama setelah pemeriksaan kedua. Haruskah kita mencoba mendobrak subruang itu sendiri? Kali ini, Jin menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Valeria. Mungkin yang terbaik adalah membiarkannya sebagai pilihan terakhir. Jika subruang tersebut runtuh, fragmen yang kita kumpulkan dapat terpengaruh dan hilang. Saya dapat merasakan bahwa energi bayangan yang menyusun subruang tersebut saling berhubungan dengan sampel. Oh, sepertinya itu sangat mungkin. Mari kita tunggu sebentar, Valeria. Kekuatan yang menyegel makam ini di dalam Royal Melodic Drink tidak akan bertahan selamanya. Setelah efeknya habis, secara alami kita akan bisa kembali. Bagi Jin, suatu keberuntungan karena Yona mengikutinya. Terlebih lagi, merupakan fakta yang aneh bahwa tempat dia menunggunya adalah pintu masuk hutan Wantaramo, dan langit hutan mendung karena hujan lebat.
Teriak, teriak. Pagi hari disertai hujan deras dan petir. Waktu berlalu secara berbeda di luar dan di dalam makam. 3 jam lagi telah berlalu di luar sejak Jin memasuki makam Temar keempat. Ini berarti bala bantuan dari Zippley, Spectre Corps, telah tiba di hutan Wantaramo. Sebanyak 3 Spectre tiba di hutan. Namun, mereka tidak sembarangan memasuki hutan bahkan setelah menerima laporan bahwa ada Rankandel berdarah murni di dalam hutan. Sepertinya sebuah kesalahan jika hanya kita bertiga yang datang. Respon mana para penyihir dari menara sihir ketiga yang pergi ke hutan Wantaramo terputus, dan sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Terutama karena Yona Rankandel ada di sana. Yona Rankandel. Di antara anggota korps, dia memiliki reputasi sebagai orang yang sangat berbahaya. Ini bukan hanya terjadi di dalam Spectre Corps, itu berlaku untuk semua penyihir Zippley tingkat tinggi. Dia adalah seseorang yang tidak boleh dianggap enteng. Para anggota Spectre Corps tidak menyangka akan bertemu Yona ketika mereka tiba di hutan Wantaramo. Apalagi dengan hujan yang turun deras, tidak mungkin kita bertiga bisa menghadapi wanita itu. Bahkan bagi Spectre Corps, menghadapi asasin Yona Rankandel di bawah hujan lebat seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Bahkan sang kapten pun tampak terguncang dengan nama Yona Rankandel. Sekarang setelah aku berhadapan langsung dengannya, aku mengerti alasannya. Meski dia hanya berdiri di sana, aku merasa pedangnya sudah ada di tenggorokanku. Yona terus duduk di tempatnya membunuh para penyihir dari menara sihir ketiga, menyenandungkan melodi untuk dirinya sendiri. Meskipun dia seorang pembunuh, dia tidak repot-repot bersembunyi, dia secara terbuka mengawasi pintu masuk seperti seorang penjaga. Namun, anggota Spectre Corps masih merasakannya secara intuitif. Tidak ada harapan kemenangan kecuali mereka membakar Yona Rankandel beserta seluruh hutan Wantaramo. Sepertinya mereka tidak bisa membunuh Yona meskipun mereka membakar hutan bersamanya. Pada akhirnya, jika mereka akhirnya membakar hutan suci ini, Zippley akan menderita kerugian besar akibat dampaknya. Mungkin tidak ada hal penting di dalam hutan. Yona Rankandel mungkin sedang mengobrak-abrik hutan untuk bersenang-senang ketika Mila meminta bantuan, dan tentu saja, ada kemungkinan penyihir dari 3 menara sihir terbunuh. Jika itu Yona Rankandel, dia sepenuhnya mampu melakukan itu. Apakah ada laporan tentang wanita itu yang tidak menyertakan ungkapan orang yang benar-benar gila? Jadi, haruskah kita mundur? Para anggota Spectre Corps tetap terpaku pada Yona, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Awalnya, mereka seharusnya menerima informasi tentang keberadaan Jin Rankandel dan Record Mage di dalam hutan. Kalau begitu, bukan hanya 3, seluruh Spectre Corps yang waspada akan berkumpul di sini. Bahkan jika hanya 3 orang yang datang, mereka akan menghadapi Yona dalam pertempuran, bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun, para penyihir dari menara sihir ketiga, yang seharusnya menyampaikan informasi yang terkandung dalam surat tentang masalah ini, diubah menjadi mayat tak bernyawa di tangan Yona 3 jam yang lalu. Akibatnya, Spectre Corps tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam hutan, siapa yang ada di sana, dan apa yang sedang terjadi. Sial, sulit untuk membuat keputusan. Di tengah keraguan-raguan Spectre Corps, Yona merenung pada dirinya sendiri. Mungkinkah mereka di sini untuk membunuh adik laki-lakiku? Tidak, itu tidak mungkin, surat dari mayat-mayat itu tidak sampai kepada mereka. Apakah mereka kebetulan bertemu denganku saat mereka lewat? Aku tidak yakin. Haruskah aku membunuh mereka? Atau maafkan mereka? Bunuh mereka? Maafkan mereka? Hehehe. Yona tersenyum puas dan mengalihkan pandangannya ke arah pepohonan tempat para anggota Spectre Corps bersembunyi. Dan pada saat itu, Spectre Corps tidak punya pilihan selain mencapai kesimpulan. Mungkin yang terbaik adalah mundur saja. Sepertinya Subuang akan segera runtuh, kata Jin, merasakan getaran dari Subuang yang terdistorsi. Benar. Aku senang kita tidak perlu menghancurkannya, seperti yang kamu sarankan.
Valeria berdiri, dengan santai melepas jubahnya, dan melanjutkan berbicara. Itu adalah percakapan yang cukup menarik, Jin Rankandel. Selama 3 jam yang mereka habiskan di dalam subruang, keduanya berbagi banyak cerita. Terutama, Jin berbicara sementara Valeria mendengarkan. Sebagai murid dari kehidupan lampau dan teman saat ini, dia menceritakan bagaimana dia hidup. Tentu saja, dia tidak membicarakan hal-hal sembarangan. Jin berbagi informasi berharga sebagai teman. Sejak menjadi kontraktor bayangan pada usia dini, secara teknis tepat setelah regresi, sejak lahir. Rahasia dunia yang ia temukan sejak masa kadetnya, hal-hal yang ia peroleh sebagai pembawa bendera sementara, pengalaman yang ia miliki sebagai pembawa bendera, dan rencana masa depannya. Sampai dia bertemu Valeria. Valeria benar-benar tertarik dengan cerita Jin. Dia percaya bahwa kepadatan waktu yang dikumpulkan oleh manusia, Jin Rankandel, sangatlah luar biasa. Dia baru 19 tahun, tapi dia sudah melalui banyak hal. Tentu saja Jin juga mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Valeria. Tapi saat ini, dia tidak lebih dari seorang gadis berusia 17 tahun yang baru saja memasuki masa dewasa. Dia sangat sadar bahwa kebahagiaan masa kecilnya hanya berumur pendek. Dan dia telah mengalami lebih banyak kesepian daripada yang diharapkan siapapun dari seorang gadis muda. Jadi, tepat sebelum subruang tersebut akan runtuh sepenuhnya, Valeria berbagi kisah emosional dari masa lalunya. Apakah kamu ingat apa yang aku peringati sebelumnya? Ya. Itu adalah penghormatan kepada tentara bayaran burung hantu abu-abu dan keluargaku yang telah meninggal. Setelah Zipline membantai mereka, aku bersumpah tidak akan membiarkan orang lain mendekatiku lagi. Valeria menatap mata Jin. Kemudian dia mulai mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Apa itu? Bukan apa-apa. Lagi pula, setelah mendengar ceritamu, aku punya gambaran yang lebih jelas tentang apa yang akan kita lakukan bersama di masa depan. Jin terkejut karena dia menyebut tentara bayaran burung hantu abu-abu terlebih dahulu. Dan dia merasa memahami kata-kata yang ditelan Valeria. Runtuhnya subruang semakin cepat. Partikel energi bayangan beterbangan seperti serbuk sari hitam, menyebar ke segala arah dan menghilang. Meski baru sekitar 3 jam berlalu di dalam subruang, dunia luar sudah mendekati tengah hari. Mereka di sini. Mereka telah kembali, Sheila. Anggota suku kucing Lulu dan Miru adalah orang pertama yang mendekati keduanya. Keduanya terbungkus dalam armor shadow energy yang disediakan Jin, membuatnya tampak seperti jumbai bulu yang besar. Hujan lebat telah berhenti, dan awan pun terbelah, sehingga matahari menyinari mereka. Apakah kamu sudah kembali? Sheila terbang ke arah mereka dan berbicara. Dia tampak lelah. Meskipun cahaya perihas mengalir dari tubuhnya, dia tampak rapuh. Dikhianati oleh keluarganya sendiri dan membunuh saudara perempuan satu-satunya dengan tangannya sendiri dalam 1 hari, itu wajar saja. Aku tidak menyangka waktu akan mengalir seperti ini. Saat aku tidak ada, bukankah lebih banyak pengejar yang datang? Ya. Seseorang menghalangi mereka yang mendekati hutan. Siapa? Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Mawar Hijau. Ya, Tuan Mawar Hijau. Orang itu bilang kamu akan tahu kalau kami mengatakan itu. Kami belum pernah bertemu manusia yang bisa menemukan kami dengan mudah. Dan kami bahkan tidak memperhatikan Tuan Mawar Hijau sampai dia berada tepat di samping kami. Lulu dan Miru menghabiskan sepanjang malam bersembunyi, takut pada pengejar, mengawasi pintu masuk hutan. Kemudian, pada suatu saat, ketika mereka menoleh, mereka melihat Yona tersenyum kepada mereka. Mereka menjadi sangat ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun, Yona menganggap anggota suku kucing sangat menggemaskan dan memberi mereka nama samaran baru. Sister Yona membantuku. Jin merasa bersyukur tapi juga merinding di saat yang bersamaan. Kapan kakak perempuan mulai mengikutiku? Jin tidak bisa menebaknya. Itu berarti Yona bisa membunuhnya kapan saja.
Tentu saja, Yona tidak akan pernah melakukan itu, tapi tetap saja. Apa hubunganmu dengan Tuan Mawar Hijau? Sekutu? Atau hanya seseorang yang berpura-pura menjadi sekutu? Saya senang hubungan kita sangat bersahabat. Kita adalah sekutu. Lulu dan Miru menghela nafas lega. Mereka sempat menilai jika Yona ternyata musuh, Jin tidak akan mampu mengatasinya. Aku tidak tahu persis kapan kakakku mulai mengikutiku, tapi berita tentang perjalananku ke hutan Wantaramo dan bahwa penyihir rekam bersamaku tidak akan sampai ke Zipley. Tidak perlu terburu-buru meninggalkan hutan. Selama berada di Suguang, Jin sempat khawatir tidak dapat berkomunikasi dengan Sheila karena kondisi eksternal yang kurang mendukung. Jin menatap mata Sheila. Bahwa kamu adalah keturunan suku peri hanyalah nama yang diberikan kepadamu oleh orang-orang, Sheila. Kamu bukan keturunan. Tidak lebih dari peri yang kehilangan kehormatannya dan dikutuk oleh sang penyihir. Respons Sheila penuh dengan refleksi diri. Kami adalah makhluk yang mengerikan. Kami membunuh manusia tak berdaya yang mendekati kami, menukar Royal Melodic Drink dengan penguasa dengan imbalan perlindungan, dan kami telah layu di dunia kecil kami. Pada saat itu, Jin teringat detail spesifik dari catatan Royal Melodic Drink. Mereka mendapatkan kembali keberadaannya semata-mata berkat kekuatan Heluram, tapi bukan bentuk mereka yang sebenarnya. Apa yang mereka lupakan bukan hanya kenangan saat mereka menjadi peri sejati. Kecuali Shield, bukan, Sheila, sebagian besar peri perlahan-lahan melupakan tindakan dan kata-kata yang Heluram berikan kepada mereka. Karena itu membosankan. Hidup yang berlanjut tanpa tujuan, makna, atau harapan adalah rangkaian kebosanan. Jadi mereka senang membunuh manusia yang berkelana ke dalam hutan, dan itu sudah cukup bagi mereka. Hanya Sheila yang merenungkan masa depannya sebagai ratu mereka. Meskipun demikian, kamu menepati janji Solderet. Saya tidak menyimpannya, itu disimpan karena kamu datang. Kamu adalah kontraktor 1000 tahun yang dijanjikan, jadi saya tidak berusaha menepati janji Solderet. Di antara manusia, ada pepatah yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk menggantikan rasa bersalah adalah dengan membenci diri sendiri. Tapi, Sheila, kamu bukan manusia. Jin berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jadi tolong, terimalah. Sheila, kamu telah melakukan kesalahan sejak lama. Kamu menderita konsekuensi yang kejam, dan itu belum cukup, kamu dikutuk. Namun, sementara peri lain benar-benar kehilangan diri mereka sendiri, kamu belum melupakan pesan Solderet. Itu sudah cukup. Saat Jin mengakhiri kata-katanya, sayap Sheila sedikit bergetar. Terima kasih. Mungkin kedengarannya lancang. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Tatapan Sheila beralih ke Valeria. Datang mendekat. Valeria melangkah ke depan Sheila. Dia memasang ekspresi seolah dia merasakan sesuatu. Apa yang kamu rasakan dari rekaman yang dilihat melalui Royal Melodic Drink? Valeria perlahan menutup matanya lalu membukanya. Anehnya, saat memasuki hutan purba, rasa kerinduan yang hampir menyiksa muncul dalam diriku. Itu karena jiwamu berasal dari sana. Klanku sudah ada sejak tahun 1400. Dan sekarang tahun 1799. Ada kesenjangan waktu yang signifikan antara catatan Royal Melodic Drink dan era saat ini. Ya, catatan yang saya tinggalkan berumur 1000 tahun. Namun, jiwamu berakar di hutan purba. Mengapa kamu begitu yakin akan hal itu? Untuk pertama kalinya, manusia bernama Histor mendekatiku. Pupil Valeria melebar. Nama manusia itu adalah Minka Histor. Seperti kamu dan kerabatku yang aku hianati, dia memiliki rambut merah khas yang tidak akan pernah dilupakan orang setelah melihatnya. Sejarah Minka. Valeria juga tahu nama itu. Dia adalah nenek moyang dari sejarawan, orang pertama yang muncul dari kuil suksesi, dan juga manusia pertama yang menggunakan sihir rekam. Record magic unik milik sejarah berasal dari Minka. Mengapa leluhurku datang menemuimu, Sheila?
untuk memberitahuku. Tentang apa? Tentang peri yang bertarung melawan Zippley sampai akhir yang pahit, mereka semua dilupakan. Dan kakak perempuanku meninggalkan satu percikan api sebelum benar-benar terlupakan dan menghilang selamanya. Tubuh Sheila memerah. Penyesalan, kesedihan, kebencian, gelombang emosi yang menggebu-gebu mengoyak hatinya. Percikan itu akhirnya menyala dan menjadi seperti kamu. 1000 tahun yang lalu, para peri telah sepenuhnya dilupakan karena manipulasi sejarah oleh Zippley. Namun mereka meninggalkan satu rekor terakhir. Sebuah catatan dalam bentuk jiwa. Para peri yang tinggal di hutan purba memahami tatanan alam lebih dalam daripada keberadaan lainnya. Satu-satunya perintah yang dipahami para peri, siklus. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan baja abadi purba, semuanya pada akhirnya akan terurai seiring berjalannya waktu, menjadi bagian dari bumi, mengalir di sungai, terbawa angin, dan akhirnya diserap oleh dunia. Mereka akan menjadi makanan, bercampur dengan benih, melahirkan kehidupan baru. Para peri kemudian mengumpulkan seluruh jiwa mereka dan mengirim mereka ke alam. Suatu hari nanti, dengan harapan besar bahwa jiwa-jiwa ini akan berkembang kembali di suatu tempat. 400 tahun kemudian. Akhirnya, jiwa para peri berbentuk satu nama. Namanya adalah sejarah. Saat Sheila menjelaskan fakta tersebut, air mata terus mengalir di pipi Valeria. Dia menghela nafas berat, tidak menyadari bahwa dia sedang menangis. Valeria tampak seperti keponakan yang berharga di mata Sheila, tetapi dia tidak bisa menghibur Valeria tanpa berpikir panjang karena dia telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni terhadap keponakannya. Orang seperti apa nenek moyang saya? Itu adalah pernyataan yang penuh dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat cantik dan anggun sehingga saya malu menyebutkannya. Sangat kuat namun tampak kesepian. Melihatmu membuatku bertanya-tanya orang seperti apa dia. Minka Histor adalah manusia yang menghilang bersama Histor dari sejarah ketika Zippley menghapus Histor dari sejarah. Itu sebabnya Sheila tidak bisa mengingat fakta bahwa Minka telah datang 400 tahun yang lalu. Dia hampir tidak bisa membayangkan gambaran samar, tapi dia memiliki firasat yang kuat sejak Valeria tiba di hutan. Dan kini, dia baru saja melihat sekilas sosok Minka dari Valeria. Baru sekarang wajah cerah Minka muncul di benaknya. Selain Minka, ia juga teringat wajah kakak perempuannya, Luej Damiroyul. Kenangan Sheila tentang peri kuno yang telah terhapus semakin membara. Bisakah kamu memberitahuku namamu? Valeria. Valeria Histor. Kamu adalah keturunan suku peri, bukan hantu hutan Wantaramo. Dan kamu satu-satunya orang yang akan mewarisi keberadaan para peri. Saat itulah tugas Valeria yang panjang dan berat telah berakhir.